Dianggap parasit keluarga. Bab 63. Nyaman, dandan begitu. Tanya Kalandra yang sibuk tersipu memandangi Sofia. Calon istrinya itu dirias pengantin adat Jawa Solo. Benar-benar membuat pangling. Sedangkan kebaya pengantin warna putih gading yang dipakai juga memperindah tubuh Sofia yang ramping. Kalandra tidak bisa berkata-kata, tak kuasa menjelaskan penampilan calon istrinya yang kelewat memukau, sempurna di matanya. Kalau kamu nyaman begitu, tiap hari kita bisa nikahan, yang, ucap Kalandra benar-benar manis di hadapan semuanya. Orang tuanya yang ada di ruang keluarga sana bersama keluarga Sofia yang tidak menjalani rias, menjadi sibuk menggoda mereka. Kalau tiap hari nikah, kalian yang ngabis-ngabisin catatan sipil, Mas. Buku nikah kalian bisa buat jaminan hutang di warung makan. Ucap Ibu Kalsum yang tetap memakai jilbab untuk penyempurna kebaya keemasannya. Ketika yang lain sibuk menahan tawa termasuk Sofia yang tengah disuapi salad buah oleh Kalandra, Kalandra yang juga telah kembali memangku daim berkata, Mama ini. Kalau aku sampai jadiin buku nikah sebagai jaminan hutang di warung makan, itu berarti. Berarti Mas abis makan di warung itu tapi lupa enggak bawa uang atau malah bayar tapi enggak ada kembalian, terus yang punya warung bilang suruh ngutang dulu, nanti kalau sudah ada uang pas tinggal dianterin uangnya. Makanya Mas yang enggak enak, ninggalin buku nikah buat jaminan. Serga Ibu Kalsum yang walau sedang bercanda, tetap dalam konteks mendoakan yang baik-baik untuk anak, menantu, maupun cucu-cucunya. Kemudian Kalandra sengaja menghubungi sopir travel yang ia jatah menjemput tetangga Sofia karena biar bagaimanapun, Kalandra akan menjadikan semua tetangga Sofia saksi pernikahannya. Tak kalah heboh, Jihan juga sudah mandi dan siap ke salon. Kamu dapat uang dari mana? Aku saja belum dapat uang, dan kerja bikin bata semalam pun baru akan cair gajinya minggu depan, ucap David yang sudah diomeli Jihan untuk menenangkan sang bayi. Bayi Jihan bangun langsung menangis dan dikata Jihan sudah langsung membuat mentalnya down. Nah, karena aku sudah yakin Mas enggak mungkin langsung dapat uang, makanya kemarin aku jual TV. Malu kan Mas, diundang langsung kita enggak datang. Belum lagi nanti aku mau ketemu sekaligus nyawer Mas Denny Caknan. Ucap Jihan antusias sembari memilih setiap gamis terbaiknya dari lemari. Jihan mengeluarkan satu persatu gamisnya. David menghela napas dalam. Jual TV. Ya iya, kenapa? TV-TV orang tuaku. Salah siapa mereka enggak tanggung jawab. Lagian masa iya 2023 masih nonton TV? Enggak zaman. Balas Jihan dengan santainya. Sekarang gini saja, Mas. Itu dealer motor juga Mas saja yang urus. Aku percaya Mas bisa apalagi sebelum ini kan Mas sudah terbiasa bekerja keras. Mas ibarat suami idaman yang pinter cari duit tapi juga bapak rumah tangga yang baik. Oh iya, Mas. Jihan terus berbicara panjang lebar. Oh iya, Mas. Hari ini kita enggak usah masak. Nanti kita numpang sarapan, makan siang, sama makan sore saja di pernikahan Jandes Sofia sama Mas Kala. Lumayan bisa irit budget. Berarti hari ini Mas bisa lebih santai, cukup beres-beres rumah, pel sama cuci bajunya jangan lupa ya, Mas. Pakai tangan saja irit listrik sama air. Terus kalau semuanya serba aku, kamu ngapain? David masih bertutur sabar. Aku. Ya jelas aku jadi istri yang cantik lah, Mas.
Mas ini. Memangnya Mas enggak mau punya istri cantik? Sewot Jihan. Alasan janda Mas bisa seglowing sekarang kan karena punya suami yang tepat. Dan aku setelah menikah dengan Mas, aku mau Mas jadi yang pertama sekaligus yang terakhir. Kalau kamu mau aku jadi yang pertama sekaligus terakhir, anak ini harusnya anakku, bukan malah anak tiri kakak perempuanku. Sergah David. Untuk sejenak, Jihan kebingungan. Ia tidak begitu paham dengan apa yang David katakan. Walau mulai menduga-duga maksudnya, ia terlalu takut mengungkapnya sebab semua yang berkaitan dengan Supri, tak ubahnya mimpi buruk untuknya. Apalagi setelah Supri kecelakaan dan sampai kehilangan kaki kanan, yang malah sampai menimpa anak yang Jihan lahirkan. Ya sudah, kalau gini caranya, berhubung bayi kamu belum dikasih nama, mulai sekarang kasih nama Sepri saja. Jihan sama Supri, biar cinta kalian abadi. Kesal David tapi masih dengan suara lembut. Mas, tega kamu. Kesal Jihan, tapi David tak peduli dan malah dengan sengaja mengajak sang bayi mengobrol asyik. David terus memanggil bayi Jihan dengan panggilan Sepri. Wis, jor mamakmu yang stres. Kita mandi, papa enggak akan benci atau sekadar kesal ke kamu karena biar bagaimanapun, kamu enggak salah. Kedepannya pun, papa bakalan fokus urus kamu, biar mama kamu suruh jual yang lain saja kalau dia mau apa-apa, ucap David yang mau memandikan Sepri. Mas. Lama-lama kalau aku kesel ke Mas, Mas juga bisa aku jual. Aku dacin di rong sok sebelah. Semprot Jihan sampai menyusul David. Namun, David yang mulai kebal kepada Jihan, memilih abai. Tak kalah rempong dari Jihan, tetangga Sofia juga tengah bersuka cita bergantian naik ke bis pariwisata jumputan untuk mereka. Sedangkan Sofia dan Kalandra berikut rombongan juga sudah ada di jalan. Kalandra dan Sofia membawa rombongan keluarga Widi dan Ibu Rusmini. Kalandra menyetir sendiri. Sedangkan rombongan Ibu Kalsum dan Pasana, bersama keluarga kakak laki-laki Sofia. Mereka disopirkan oleh sopir pribadi orang tua Kalandra. Sekitar pukul 7:30 pagi, setelah tetangga orang tua Sofia termasuk perwakilan dari warga pasar berdatangan, Sofia dan Kalandra yang sengaja menunggu di depan lobi hotel, secara khusus melakukan penyambutan. Bersama Daim yang Kalandra emban di dada, keduanya menyapa, berbaur, kemudian menyalami satu persatu. Sikap hangat Sofia apalagi seorang Kalandra tersebut langsung diacungi jempol oleh semuanya. Mereka yang tentu saja sadar hanya orang kecil, merasa sangat dihargai. Termasuk pada undangan lain yang memang selain dari pihak keluarga, juga sampai disertai relasi penting. Tanpa terkecuali, rekan politik Pasana. Nantinya saja, beberapa pejabat penting tingkat daerah bahkan wali kota akan secara khusus menjadi saksi pernikahan Sofia dan Kalandra. Tentu saja, alasan Kalandra dan Sofia membimbing tetangga orang tua Sofia dan juga perwakilan warga pasar secara khusus karena mereka tidak mau ada hal kurang mengenakan bahkan fatal yang sampai terjadi. Terlebih mereka yakin, menghadiri pernikahan di hotel mahal, menjadi pengalaman baru bagi sebagian mereka. Kini, menjadi bagian dari barisan terakhir setelah mengantar semua tamu undangan selaku saksi ijab kabul hingga ruangan acara dilaksanakan, Sofia bertukar senyuman dengan Kalandra. Keduanya menatap suasana sekitar penuh ketenangan.
Beberapa karangan bunga menghiasi sepanjang jalan menuju pintu masuk dan itu ditujukan untuk pernikahan mereka. Rasanya kayak mimpi, ucap Sofia merasa sangat terharu. Berkaca-kaca ia menatap Kalandra sambil terus membagi senyum. Yang, kamu lagi terharu begitu saja cantik banget apalagi kalau sampai senyum bahagia terus. Kayaknya, tanpa harus makan daging biksu tong, aku tetap bisa hidup abadi. Ucap Kalandra sengaja bercanda guna mencairkan suasana. Sofia langsung tersipu tapi tetap menitikkan air mata. Ia menjadi sibuk menahan tawanya. Dikira, Mas ini siluman. Oh iya, aku kan vampir, ya. Kamu yang bilang, kan? Kalandra juga menjadi sibuk menahan tawa. Orang-orang bilang, sebagai calon pengantin yang akan menjalani ijab kabul, Kalandra dan Sofia sama sekali tidak terlihat tegang. Namun pada kenyataannya memang begitu. Keduanya sama sekali tidak merasa tegang. Sebab pernikahan mereka termasuk tamu undangan di dalamnya, membuat kebahagiaan mereka terasa sempurna. Rasa sempurna yang juga menciptakan kenyamanan tersendiri hingga semuanya terasa mudah tanpa kendala berarti. Ini memang bukan pernikahan yang pertama, ya. Namun ini rasanya spesial banget, Mas. Di pernikahan ini, aku merasa jadi Cinderella berkebaya. Ucap Sofia yang kemudian menahan tawanya. Kalandra yang masih menahan tawa berangsur mengangguk-angguk. Sebelah tangannya yang tidak mendekap sekaligus mengemban daim kian mengeratkan gandengannya terhadap sebelah tangan Sofia. Kayaknya masih ada yang kurang deh, yang, ucap Kalandra yang kemudian menatap Sofia penuh keseriusan seiring langkah mereka yang juga menjadi berhenti. Memangnya Mas ngundang siapa lagi? Penghulu dan rombongan sudah datang semua, kan? Lagi pada sarapan di dalam bareng saksi yang baru datang, balas Sofia. Si Rahwana belum datang, yang. Ucap Kalandra yang kemudian juga berkata, benar, yang. Si Rahwana beneran belum datang. Rahwana siapa? Si, Mas. Mas David. Supri. Apa? Pak Haji. Sofia menebak-nebak. Memangnya siapa lagi kalau bukan Pak Haji? Hanya dia kan, pejuang cinta sejati ke kamu. Kalandra menahan senyumnya. Bedalah. Biarpun sama-sama pejuang cinta sejati, kalau Rahwana kan tipikal yang setia dan dia ini tulus beneran tulus. Buktinya, Rahwana menerima Dewi Sinta apa adanya walau Dewi Sinta merupakan istri Rama. Alasan Rahwana menculik Dewi Sinta sendiri karena konon, Dewi Sinta merupakan titisan dari Dewi Setiawati, istri Rahwana. Dewi Setiawati ini satu-satunya cinta Rahwana, hingga walau sudah meninggal pun masih sangat Rahwana cintai. Dan selama diculik ini, Rahwana memperlakukan Dewi Sinta penuh cinta. Tak pernah sekalipun Rahwana menyentuh, memaksa, apalagi memperkosa Dewi Sinta, walau sebagai orang yang dicap sebagai penjahat, Rahwana bisa saja melakukannya. Namun saking cintanya, Rahwana yakin, bahwa cinta tidak harus dipaksa. Nah pas Dewi Sinta diselamatkan dari Rahwana, kesuciannya malah diragukan oleh Rama. Dewi Sinta nekat terjun ke bara api buat membuktikannya, kan? Barulah setelah Dewi Sinta enggak terbakar yang berarti Dewi Sinta masih suci, Rama baru percaya dan mau menerima Dewi Sinta lagi. Semenjak tahu sisi romantis seorang Rahwana, aku jadi ada simpati ke Rahwana yang beneran tulus. Sofia berbicara panjang lebar kepada calon suaminya yang langsung menyikapinya dengan sangat serius.
Karena jika ia sedang berbicara bahkan berkeluh kesah sekaligus marah sekalipun, Kalandra akan menjadi pendengar sekaligus pengamat yang sangat baik. Berarti kamu jauh lebih sayang bahkan cinta dong, ke Rahwana daripada aku. Tanya Kalandra lirih tapi sangat serius. Tentu saja aku sayangnya sama cintanya cuma sama Mas Kala. Rahwana ya milik istrinya, nah aku ya sama Mas Kala. Balas Sofia refleks dan memang panik sambil mendekap manja sebelah lengan Kalandra yang memakai beskap putih gading selaras dengan kebaya pengantin yang ia kenakan. Kalandra menertawakan Sofia. Asli loh, aku beneran baru tahu sisi romantisnya seorang Rahwana. Bahkan mamaknya Daim sampai ngepans. Oke deh, mulai sekarang, aku akan menjadi pasangan apalagi suami yang romantisnya lebih dari Rahwana, biar mamaknya Daim makin cinta. Ucap Kalandra mantap dengan keputusannya. Sofia yang tersipu sekaligus menahan tawa bahagia, sampai menitikkan air mata. Meleyot aku, Mas. Kalandra langsung menahan tawanya. Lain dengan Daim yang kebingungan menatap wajah Sofia maupun Kalandra, silih berganti. Apalagi ketika dari depan, Ibu Kalsum sudah memanggil-manggil mengomel. Cepetan itu ijab kabulnya mau dimulai. Semuanya sudah pada siap, pengantinnya malah belum ada. Nunggu Pak Haji, Mah. Katanya dia mau jadi saksi juga. Seru Kalandra sambil melangkah tergesa mendekati sang mamah. Langkah tergesa yang ia ubah lebih pelan karena Sofia kewalahan mengimbangi. Ngapain nungguin tuh aki-aki? Kamu ya, Mas. Nanti kalau dia mendem gimana, minta nikah juga. Omel Ibu Kalsum. Ia juga turut menghampiri kemudian mengambil alih Daim.